kalian kayaknya perlu pakai masker lagi deh, Bre. Karena di Cina nih, lagi-lagi di Cina ya. Kayak pas Covid, kalian ingat nggak? Awal mula cuman ada di Cina, terus di luar negeri di beberapa negara, kemudian baru di Indonesia, Bre. Jadi buat jaga-jaga, ada baiknya kita mulai pakai masker lagi nih, Bre. Welcome to my one room, Bre. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin, gue Setio. Background gue adalah seorang PMI atau pegawai migran Indonesia yang bekerja di Korea, Bre. Tapi di tengah kesibukan gue nyempetin waktu buat membuat konten YouTube, Bre. Karena gue nggak mau di sisa waktu-waktu gue di sini terbuang sia-sia gitu, Bre. Karena gue udah kepala 3, so gue harus lebih produktif lagi, Bre. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, Bre. Karena gue akan update video seperti ini setiap hari Rabu dan Sabtu. So jangan sampai ketinggalan, Bre. Oke, kita langsung aja. HMPV pertama kali diidentifikasi itu pada tahun 2001, Bre. Sebenarnya ini virus yang udah lama gitu. Virus ini termasuk dalam keluarga Pneumoviridae bersama dengan respiratory syncytial virus atau RSV, Bre. HMPV dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah pada semua kelompok usia. Namun paling rentan itu menyerang anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, Bre. Di Korea ini mulai banyak gejala-gejala seperti itu, Bre. Bahkan beberapa teman saya ada yang terkena pneumonia. Di beberapa artikel saya baca bahwa HMPV ini seperti pneumonia yang parah gitu. Oke, Bre. Jadi virus HMPV ini baru menyebar di Cina, Bre, ya. Belum sampai ke negara lain, Bre. Sama seperti pandemi dulu. Pandemi itu pertamanya di Cina ya, di Wuhan, Cina ya. Kemudian menyebar ke beberapa negara di sekitarnya dan kemudian sampai juga di Indonesia. So, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai pandemi 2020 ini terulang lagi di 2025, Bre. Kalian tahu betapa mengerikannya pandemi pada saat itu, Bre. Kita semua tidak boleh keluar rumah, Bre, ya. Bahkan untuk kerja pun gak boleh gitu. Harus dari rumah gitu. Sekolah juga gak ada anak sekolah gitu. Daring semua gitu. Sangat mengerikan, Bre. So, semoga ini gak akan terulang lagi, Bre. Jadi buat waspada lebih baik kita memakai masker, Bre, ya. Dan cuci tangan dan jaga kesehatan, Bre. Pada akhir Desember 2024, Cina melaporkan lonjakan kasus pneumonia misterius yang kemudian diidentifikasi sebagai infeksi HMPV. Rumah sakit di berbagai wilayah, terutama di provinsi bagian utara, mengalami peningkatan pasien dengan gejala mirip flu, seperti demam tinggi, batuk, dan kesulitan nafas, Bre. Gejala HMPV ini mirip dengan infeksi saluran pernafasan lainnya, Bre, termasuk demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan kesulitan bernafas, Bre. Virus ini tuh menyebar melalui droplet saat seorang batuk atau bersin, Bre. Jadi kalau misalkan kalian bersin itu wajib ditutup, Bre. Atau misalkan sebelah kalian ada yang batuk atau yang bersin, kalian wajib nyingkir gitu ya, atau memakai masker lah, udah paling aman gitu. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh wajah. Jadi kalau misalkan kalian habis bepergian gitu kan, cuci tangan dulu, jangan langsung menyentuh wajah. Ini hampir sama persis kayak pas COVID-19, Bren, ya. Jadi kita harus mulai jaga diri lagi, Bren, supaya kejadian COVID-19 itu tidak terulang lagi, Bren. Apakah HMPV ini berpotensi menjadi pandemi baru? Beberapa pihak khawatir bahwa HMPV dapat menjadi pandemi baru, mengingat pola sejarah pandemi yang terjadi setiap beberapa tahun. Namun para ahli menekankan bahwa HMPV adalah virus musiman yang biasanya memuncak pada musim dingin, Bre. Meskipun terjadi lonjakan kasus, belum ada indikasi bahwa HMPV akan menyebar secara global seperti pandemi COVID-19, Bre. Jadi pandemi itu biasanya terjadi setiap 5 tahun sekali. So kalau misalkan pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2019 sampai 2020, banyak yang memprediksi bahwa pandemi akan terjadi lagi di tahun 2025, Bre. Jika memang HMPV ini bisa menyebabkan pandemi lagi, Bre, kita harus waspada, Bre. Di tengah ekonomi yang sedang
tidak baik, PHK di mana-mana dan kebangkrutan perusahaan di mana-mana. Kalau sampai ada pandemi lagi, ini akan menjadi sebuah chaos yang luar biasa, friend. Kita nggak berharap itu terjadi, friend ya. Sejarah mencatat beberapa pandemi besar yang terjadi dengan interval waktu yang bervariasi, friend. Misalnya pandemi flu Spanyol pada tahun 1918, pandemi flu Asia pada tahun 1957 dan pandemi COVID-19 pada tahun 2019, friend. Meskipun demikian, tidak ada pola pasti bahwa pandemi terjadi setiap 5 tahun sekali, friend. Emang nggak pasti gitu, friend. Tapi kalau misalkan kita lihat nih dari tahun 2019, 2015, 2010 itu ada aja gitu. Setiap pandemi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk mutasi virus, mobilitas manusia dan respon kesehatan masyarakat. Jika memang pandemi 19 itu mutasi virusnya ini sangat cepat, friend, dan mudah-mudahan HMPV ini bukan sebuah virus atau bakteri yang mematikan, friend. Mudah-mudahan ini hanyalah penyakit biasa yang akan lewat begitu aja, friend. Untuk mencegah penyebaran HMPV dan infeksi saluran pernapasan lainnya, itu kita disarankan untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, friend. Menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit, menjaga kebersihan lingkungan, friend, dan menggunakan masker saat berada di tempat umum, friend. Menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, friend. Makan 4 sehat 5 sempurna dan rajin olahraga gitu, friend. Jadi kita jangan malas untuk berolahraga, friend. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk HMPV, friend. Bahkan Menteri Kesehatan pun belum mengambil tindakan apapun karena HMPV ini dirasa belum terlalu mengancam gitu, friend. Cuman emang dihimbau untuk masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan gitu, friend. Di luar negeri, khususnya di Cina, pengobatan yang diberikan juga yang bersifat suportif aja gitu, friend. Hanya untuk meringankan gejala, friend. Meskipun HMPV ini menyebabkan lonjakan kasus infeksi pernafasan di Cina, tapi belum ada bukti kuat bahwa virus ini akan menjadi pandemi global. Penting bagi kita untuk tetap waspada, menerapkan langkah pencegahan dan mengikuti perkembangan informasi dari otoritas kesehatan resmi seperti Menteri Kesehatan, friend. So buat kalian yang udah nonton, gue ucapin thank you, friend ya. Jangan lupa subscribe dan untuk nyalakan notifikasi agar mendapatkan update terbaru dari channel gua ini, friend. Oke, friend, see you on the next video, friend.